Menikah tanpa pacaran, emang bisa? Dalam sebuah perjalanan menyusuri. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sobat Istiqomah Muda kabarnya? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, menikah tanpa pacaran, emang bisa? Itu adalah satu pola pikir yang mungkin kebanyakan para pemuda saat ini, bahkan mungkin para orang tua juga menganggap hal tersebut bisa dibilang hal yang mustahil. Karena kebanyakan orang menganggap bagaimana mungkin kita menikah tanpa adanya proses pacaran sebelum proses pernikahan. Karena banyak yang menganggap adalah pacaran itu sebagai sebuah tahap perkenalan untuk menjajaki saling mengenal antara satu dengan yang lainnya menuju proses yang lebih serius lagi adalah pernikahan. Bahkan akhir-akhir ini ya ada pembahasan dari beberapa kalangan yang menjadikan dalil bolehnya pacaran karena itu sebuah proses ta'aruf ya, menyamakan proses pacaran dengan ta'aruf. Saya nggak akan bahas dalil, cuman saya akan bahas kisah-kisah dalam hal ini berkaitan dengan orang-orang yang saya kenal dan orang-orang yang saya tahu mereka menjalani proses pernikahan tanpa adanya pacaran sebelumnya. Dan ini semoga bisa menjadi ibroh atau bisa menjadi motivasi. Kita bisa mendapatkan hikmah daripada kisah ini. Dan asli kisah ini adalah kisah nyata, bukan karangan. Ada seorang sahabat yang saya kenal dekat betul. Beliau ini bercerita dalam satu waktu ketika beliau pulang dari luar kota menuju ke pondoknya. Kebetulan beliau ini memang seorang pengajar ya di satu lingkungan pesantren, dan kebetulan beliau memang tinggal di wilayah sekitaran pesantren tersebut. Beliau pulang menuju rumahnya dari luar kota, dan dalam perjalanan beliau secara tidak sengaja melihat ada sosok wanita, sosok ukhti ya. Kebetulan kawan saya ini melakukan sholat zuhur dan dijamak ke asar karena itu kan dalam proses perjalanan luar kota ya, safar. Selepas beliau sholat di musola, kemudian beliau keluar, tidak sengaja melihat ada sosok wanita bercadar. Lalu terbesit di pikirannya, waduh ada wanita soleha ya, kurang lebih kayak gitulah. Cuman beliau tidak terlalu memperhatikan karena beliau mesti buru-buru mengejar kendaraan yang akan menuju ke kampung halamannya. Ini posisinya di terminal Lewi Panjang, daerah Bandung, yang akan menuju satu daerah, saya nggak sebutin nama daerahnya. Kebetulan angkotnya agak jarang ya, saya juga pernah naik angkot tersebut, memang agak jarang. Kalau di Jakarta itu naik Microlight itu posisinya 46, itu udah desak-desakan. Nah ini angkot ini lebih dahsyat lagi, jadi betul-betul rapat banget. Dan peminat untuk angkot ini banyak, tetapi angkotnya jarang, dan kebetulan juga angkotnya kurang bagus. Lalu kawan saya ini naiklah ke angkot tersebut duduk dengan berhimpit-himpitan. Ketika si angkot ini mau jalan ya, mau mulai perjalanan menuju tempat tujuan kawan saya ini, lalu tiba-tiba datanglah si wanita yang tadi kawan saya lihat selesai dia sholat di musola. Oh ternyata satu angkot dengan si akhwat tersebut. Ya sudah. Tetapi yang jadi permasalahan adalah karena tempat duduknya terbatas, posisi duduk si akhwat ini berhadapan persis dengan sahabat saya ini, persis berhadapan ya. Dan namanya angkot desak-desakan, posisi duduknya sempit, rapat. Kadang-kadang kalau mobil bergoyang atau mobil berhenti tidak sengaja ada sedikit sentuhan ya. Ketika kawan saya turun, dan ketika hendak membayar kendaraan tersebut, ternyata si akhwatnya itu pun turun di tempat yang sama. Cuman ketika hendak membayar, si akhwatnya ini kebingungan karena posisi uangnya di dalam tas. Jadi karena dia tergesa-gesa hendak mengambil uangnya di dalam tas, sepertinya kesusahan. Kawan saya ini inisiatif untuk membayarkan ongkos kendaraan yang untuk si akhwat tadi, untuk si penumpang akhwat tersebut. Kawan saya langsung buru-buru jalan menuju ke kampungnya, ke rumahnya. Si ukhti ini, si akhwat ini lari-lari ngejar-ngejar, bayarnya, ganti uangnya. Lalu kawan saya ini menghindar dengan bilang, udah nggak usah diganti, nggak apa-apa gitu. Nah itu pertemuan pertama di kendaraan, dan itu ya sekilas aja ya menjadi satu rasa yang mungkin ini siapa gitu. Kawan saya ini bertanya-tanya, ini siapa gitu, orang ini siapa, kok balik ketemunya nggak sengaja, kemudian tujuannya sama. Dan memang ternyata beliau itu adalah santri daripada pondok tersebut. Lama waktu berjalan, kawan saya, sahabat saya ini penasaran. Siapa sih ukhti yang waktu itu papasan di dalam
angkot ya. Beliau ingat itu adalah si ukhtinya ini, si ahwatnya ini menggunakan, karena terlihat tidak sengaja menggunakan training warna merah. Dalam satu kesempatan, karena beliau ini ustadz di pondok tersebut, beliau ada satu sesi kegiatan putrinya, kawan saya ini melihat dari atas, dari asrama atas kalau tidak salah, dilihatlah ternyata yang menggunakan training merah itu ada 3 santriwati, bukan 1 tapi 3 santriwati. Akhirnya ya sudah, pencarian teman saya itu berhenti di situ, dan tidak terfokus untuk mencari lagi siapa yang ukhti atau orang yang kebetulan bersama-sama di kendaraan di angkot tersebut saat perjalanan pulang beliau dari luar kota. Lama berproses, kemudian akhirnya karena beliau merasa usianya sudah cukup untuk menikah, dan beliau mengajukan kepada seniornya di situ agar dicarikan sosok yang cocok untuk beliau. Akhirnya setelah beberapa waktu proses berlalu, dan mungkin nggak sederhana ya, karena prosesnya cukup panjang, terjadi beberapa hal yang mungkin tidak diharapkan. Akhirnya keluarlah satu nama. Satu nama ini beliau sendiri pun tidak pernah melihat si sosoknya sampai malam pertama kalau tidak salah. Ditanya, kamu mau lihat apa enggak? Nah ini luar biasanya kawan saya nih. Orangnya tampan, ganteng ya kan, kemudian juga atletik, sehat. Luar biasanya memang beliau sendiri tidak meminta untuk melihat bagaimana calon istrinya sebelum pernikahan. Buat teman-teman di luar sana, tentunya menjadi hal yang diperbolehkan ketika kita hendak menikah, kita melihat bagaimana pasangan kita atau calon kita, itu diperbolehkan. Tapi kawan saya ini sama sekali tidak meminta itu. Luar biasa, Masya Allah, luar biasa. Akhirnya setelah diproses dan beberapa tahapan dilalui, lanjutlah kepada proses pernikahan. Masya Allah, pernikahannya berjalan dengan lancar. Kawan saya ini, sahabat saya ini cukup lelah karena banyak hal yang dia urus sendiri. Beliau ini sudah tidak memiliki ayah. Kebetulan memang terbiasa mandiri sejak kecil, dan banyak hal dalam proses pernikahan pun beliau urus sendiri. Sampai setelah akad, lalu beliau kelelahan dan tertidur. Pada Isya kalau tidak salah beliau tertidur. Lalu tiba-tiba beliau tersadar pada tengah malam kalau nggak salah. Udah dini hari lah, jam 1 atau jam 2 karena kelelahan. Beliau kaget ketika bangun, saya ada di mana ini ya? Saya ada di mana gitu kan? Oh, akhirnya setelah sadar, oh ya ternyata dia baru sadar kalau dia tuh sudah menikah. Sudah menikah, akhirnya barulah beliau ngobrol dengan si istrinya. Ini sebelumnya itu beliau sama sekali tidak pernah melihat seperti apa sosok si wanita tersebut. Beliau hanya percayakan ini kepada mak comblangnya. Dan mak comblangnya ini memang orang yang dipercaya untuk mencarikan jodoh. Lalu ngobrol lah, diskusi lah dengan si wanita yang sudah menjadi istrinya tersebut. Dan dalam diskusi tersebut si wanita cerita, tahu nggak, kita dulu pernah ketemu loh. Masa sih? Iya, kita pernah ketemu dulu. Di mana? Ya, kita dulu ketemu pertama kali waktu di angkot. Jadi Masya Allah, luar biasa. Dan ini adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kawan saya sudah tidak pernah memikirkan lagi siapa wanita yang dulu papasan di angkot dengan beliau dan yang membuat kikuk selama perjalanan. Lalu qadarullah, Allah menakdirkan setelah beliau melupakan si wanita tersebut, qadarullah Allah menakdirkan ternyata orang yang bertemu dengan beliau di angkot tersebut adalah istrinya, wanita yang akan menjadi istrinya. Tanpa settingan, tanpa ada mungkin hal-hal yang direncanakan, dan itu luar biasa. Ini kisah nyata ya, jadi ini bukan karangan, ini bukan hayalan, ini bukan rekaan, tapi ini adalah kenyataan yang terjadi. Dan ini menjadi suatu bukti bahwasanya menikah tanpa pacaran itu sangat mungkin. Menikah tanpa pacaran itu sangat mungkin, bisa dan sangat mungkin terjadi. Jangan menganggap bahwasanya pernikahan tanpa pacaran itu adalah sesuatu hal yang nggak masuk akal, atau banyak yang orang mengistilahkan seperti beli kucing dalam karung. Nanti ada banyak faktor yang menjadi pendukung kenapa proses pernikahan tanpa pacaran ini bisa berlangsung dengan mulus, dengan baik. Dan sudah terbukti, bukan hanya 1 atau 2, banyak kasus orang bisa melangsungkan pernikahan langgeng, harmonis, bukan berarti tanpa masalah, sakinah mawaddah warahmah, bukan tanpa masalah ya, tetap ada masalah dalam rumah tangga, itu menjadi hal yang wajar, tetapi proses pernikahannya bisa berjalan dengan baik.
Dan itu adalah bukti bahwasanya Islam menjadi ajaran yang memang solusi buat permasalahan yang ada hari ini. Itu kisah tentang mungkinkah nikah tanpa pacaran? Mungkin saja, dan memang sudah banyak terjadi. Dan syariat Islam itu adalah syariat yang pasti bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman mungkin ada yang punya kisah yang seperti ini ya, yang proses pernikahan tanpa pacaran. Teman-teman mungkin ada yang punya kisah yang sama atau punya cerita yang sama dalam proses pernikahan yang teman-teman jalani. Perlu kita ceritakan hal ini untuk kita jelaskan kepada khalayak, khususnya para pemuda, para jomblower, ya, para kawan-kawan yang sedang sedih karena merasa dirinya belum punya pasangan, bingung mau menikah. Gimana caranya menikah kalau nggak punya pacar, kalau nggak pacaran dulu. Nah, ini cerita-cerita atau kisah-kisah seperti ini sepertinya kita harus perbanyak, harus kita share, harus kita publikasikan untuk memotivasi, meyakinkan kawan-kawan bahwasanya menikah itu bisa meskipun tanpa pacaran. Jadi sekali lagi tujuan daripada konten ini adalah untuk menjelaskan bahwasanya proses pernikahan tetap bisa berlangsung meskipun tanpa pacaran sebelumnya. Sekian, semoga bermanfaat. Sobat Istiqomah Muda, kita lanjut lagi di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.